pembahasan kami tentang Roma 12 ayat 9 sampai 21 yang berkaitan dengan pengalaman hidup kami masing-masing. Sebelum itu, mari kita berdoa. Let us remember that we are in the holy presence of God, and in Father, Son, and Holy Spirit. Allah Bapa yang baik, terima kasih atas perkenanmu jika kami dapat berkumpul di tempat ini. Sekarang kami akan melakukan tugas kami, tugas agama. Mohon Kau bimbing kami agar kami dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik. Together, I will continue, my God, to our nation for the love of you. Saint Mary, our Lady Star, pray for us. Saint John Baptist de la Salle and all us liat saint, pray for us. Lift Jesus in our heart, pray for us. Father, Son, and Holy Spirit. Saya akan membacakan ayat Alkitab yang terdapat pada Roma 12 ayat yang ke-9 sampai ke-21. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan mengasihilah dengan orang yang mengasihi. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menentukan pembalasan, tetapi berilah tempat kepada pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan dengan Tuhan. Tetapi jika saudaramu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Sekian jauh pembacaan kita. Dimulai dari saya, yang menurut saya sangat cocok dengan saya, yaitu Roma 12 ayatnya yang ke-12 yang berbunyi, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam penderitaan, dan bertekunlah dalam doa. Ayat tersebut sangat cocok dengan saya dan pengalaman saya, karena sepengalaman saya, bersukacitalah dalam pengharapan itu yang berarti saya harus senang atas segala kebaikan yang terjadi dalam hidup saya dan berkat yang Tuhan berikan. Dan mengenai sabarlah dalam penderitaan, mengajarkan saya bahwa dalam setiap tantangan saya harus tetap sabar dan tetap berdoa. Maka dari itu, dengan kita bertekun dalam doa dan kita tetap mengharap kepada Tuhan, Tuhan akan tetap membantu kita. Dan saya akan membahas Roma 12 ayat 17 yang berbunyi, janganlah membahas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Jadi ayat ini mengatakan, jika seseorang memperlakukan saya dengan buruk, saya tidak boleh membahas perlakuan yang sama. Sebaliknya, saya harus mencari cara untuk merespon dengan kebaikan. Misalnya, tetap bersikap sopan dan saling membantu, tidak ada dendam. Selanjutnya saya akan membahas tentang Roma 12 ayat 9, yaitu hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Dalam kehidupan sehari-hari sebagai contoh, kita pasti memiliki teman yang kadang membuat kita kesal atau marah. Nah, suatu ketika saat mereka membutuhkan pertolongan, maka kita harus membantunya bukan karena agar dilihat orang baik, tapi murni dari isi hati kita sendiri.
Roma ayat 12-9 bicara tentang kasih yang tulus, bukan kasih yang berpura-pura atau di luar. Hendaklah kasih itu tanpa pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kasih yang sejati harus datang dari hati, bukan untuk pencitraan atau mencari keuntungan. Ayat ini menekankan bahwa kasih sejati selalu diikuti dengan perbuatan yang benar. Orang percaya diminta menolak kejahatan dan memilih kebaikan sebagai wujud kasih yang asli. Sekian dari kami. Menurut kami ayat-ayat tersebut sangat bermanfaat dan sangat berarti bagi kami, terutama dalam merefleksikan pengalaman kami. Sekian dari kami. Terima kasih.